Kehidupan akhir Raja Kamsa dan Pangeran Sisupala berada di tangan Krishna. Setidaknya itulah yang sahabat ketahui dari kedua kisah besar tersebut. Namun tahukah sahabat, jika kematian keduanya itu bukan semata-mata berasal dari dendam pribadi Krishna, semuanya telah menjadi ketetapan yang maha kuasa, takdir yang harus mereka jalani sebagai buah karma masa lalu yang kini harus mereka pertanggungjawabkan. Kematian Kamsa dan Sisupala menjadi salah satu alasan Sri Krishna hadir ke dunia. Kitab Bhagavata Purana mengisahkan dengan begitu tegas, bahwa sesuatu apapun itu yang telah digariskan, maka akan menjadi sebuah ketetapan yang harus dijalani. Sebelum lanjut, bagi sahabat yang baru bergabung di channel ini, sudilah kiranya memberikan support kepada kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang selalu setia mendukung Widya Bali Channel. Semoga kebaikan Dharma selalu menyertai kita semua. Pada video sebelumnya, kami telah mengungkap terkait siapa sesungguhnya Raja Kamsa. Dia yang diakui sebagai putra Raja Ugrasena penguasa kerajaan Surasena di Mathura, ternyata adalah buah cinta Asura Gobila dengan Dewi Padmawati. Oleh karena darah raksasa yang mengalir dalam tubuhnya, mengakibatkan Kamsa selalu menunjukkan sifat-sifat asurik dalam mewujudkan dominasinya. Setelah sekian banyak perbuatan-perbuatan dosa juga mengurung sang raja ke dalam penjara, Kamsa akhirnya diingatkan agar kembali pada jalan Dharma, jalan kebenaran. Namun Kamsa menolak, dan dia ingin melawan takdirnya, sampai sang pembawa keadilan yang telah dijanjikan itu pun hadir. Sri Krishna membunuh Kamsa dan mengembalikan kedamaian bagi kerajaan Surasena. Tidak jauh berbeda dengan kisah Raja Kamsa, Pangeran Sisupala putra Damagosa dengan Srutasrawa dari kerajaan Chedi, juga terbunuh oleh Sri Krishna sebagai bentuk pertanggungjawaban atas segala kelancangannya. Kitab Mahabharata mengisahkan bahwa Pangeran Sisupala terlahir dengan memiliki 3 mata serta 4 lengan. Hingga di awal kelahirannya ia hampir saja dibuang karena sang dewi tidak siap menerima keadaan putranya tersebut. Belum sampai anak itu dibuang, terdengarlah sabda dari langit yang mengatakan bahwa bayi tersebut akan tetap hidup hingga dewasa. Sang pangeran akan menjadi sosok manusia biasa setelah nanti ia dipangku oleh pribadi istimewa, inkarnasi Dewa Wisnu, yang juga akan menjadi alasan atas kematiannya kelak. Kerajaan Chedi merupakan pusat kekuasaan Wangsa Paurawa yang menjadi kerabat dekat bagi Wangsa Yadawa. Dan dinyatakan bahwa Balarama, Krishna, serta Dewi Subadra merupakan saudara sepupu dari Pangeran Sisupala. Dalam kunjungan Krishna menuju kerajaan Chedi, sang bagawan bertemu dan sempat memangku putra raja dalam suasana penuh keheningan. Situasi yang luar biasa telah terjadi. Dalam sekejap, mata dan lengan Pangeran Sisupala berubah dalam keadaan yang sulit untuk dibayangkan. Tubuhnya memperlihatkan sosok manusia pada umumnya dengan memiliki 2 mata dan 2 lengan. Mengetahui hal tersebut, Raja dan Permaisuri menyadari bahwa akhir hidup Sisupala juga berada di tangan Krishna. Sang Raja memohon agar Krishna mau bersabar dan mengampuni kesalahan yang mungkin akan dilakukan oleh Pangeran Sisupala, hingga dia sudah sampai berumur dewasa nanti. Krishna berjanji bahwa ia akan menahan kemarahannya. Namun jika Sisupala sudah sampai menghinanya lebih dari 100 kali dan penghinaan itu dilakukannya di hadapan orang banyak, maka dia tidak segan untuk membunuh Sisupala. Upacara Raja Suya diadakan oleh Raja Yudhistira di kerajaan Indraprastha dengan tujuan untuk menegakkan kembali Dharma di daratan Bharatawarsha. Para raja dari seluruh kerajaan di penjuru Bharatawarsha menghadiri perayaan tersebut, termasuk Sisupala dari kerajaan Chedi. Ketika Yudhistira memberikan penghargaan dan penghormatan kepada Sri Krishna atas segala hal serta dukungannya yang begitu luar biasa, Sisupala menjadi amat kecewa. Ia begitu marah kepada Sri Krishna hingga menghinanya berkali-kali. Sisupala mengungkapkan dendamnya oleh karena Krishna ia gagal menikahi Dewi Rukmini. Dia begitu marah terhadap Krishna dan menantangnya untuk bertarung. Setelah semuanya tidak lagi dapat dimaafkan, Sri Krishna melepaskan cakra Sudarsana dan mengakhiri hidup Sisupala. Menurut kitab Bhagavata Purana, kematian Kamsa dan Sisupala memang telah ditakdirkan demikian, karena mereka berdua merupakan reinkarnasi dari Jaya dan Wijaya.
sosok suci penjaga gerbang Waikunta yang telah turun ke dunia untuk menjalani sebuah hukuman. Di saat putra Dewa Brahma Catursana hadir di Waikunta, kediaman abadi Dewa Wisnu, dalam rupa yang tidak dikenali, Jaya dan Wijaya menghentikan sang dewa untuk memasuki Waikunta. Mereka tidak mampu mengenali bahwa yang sesungguhnya ada di hadapan mereka adalah salah satu dari panutannya, yaitu putra Dewa Brahma. Dewa menjadi murka. Oleh karena kejadian itu, Jaya dan Wijaya harus menerima hukuman untuk turun ke dunia mengalami reinkarnasi sebagai penebus kesalahannya. Atas belas kasih Dewa Wisnu, hukuman yang harus dijalani oleh Jaya dan Wijaya dalam perwujudannya nanti ke dunia dihadapkan pada dua pilihan. Yang pertama, Jaya dan Wijaya akan menjalani inkarnasinya sebagai pemuja Dewa Wisnu yang taat selama 7 kehidupan. Atau yang kedua, Jaya dan Wijaya hadir ke dunia sebagai musuh bagi Dewa Wisnu dalam 3 masa kehidupan. Sang dewa berjanji bahwa nanti setelah mereka berdua selesai menjalani salah satu hukuman tersebut, maka Jaya dan Wijaya akan dihadirkan kembali di Waikunta serta akan tetap berada di sana selamanya. Oleh karena besarnya rasa pengabdian di Waikunta, Jaya dan Wijaya ingin menjalani kehidupan di dunia dalam masa waktu yang sesingkat mungkin. Mereka lalu memilih untuk dilahirkan berulang selama 3 kehidupan, meskipun harus menjadi musuh bagi pujaannya Dewa Wisnu. Selama perwujudan Jaya dan Wijaya bereinkarnasi ke dunia, mereka berdua selalu berseteru dengan awatara Dewa Wisnu. Pada masa Satya Yuga, Jaya dan Wijaya terlahir sebagai Hiranyaksa dan Hiranyakasipu, putra Diti dan Resi Kasyapa. Hiranyaksa terbunuh oleh Waraha Awatara ketika hendak menenggelamkan bumi ke dalam lautan kosmik, sedangkan Hiranyakasipu dibunuh oleh Narasima Awatara di pangkuannya. Pada masa Treta Yuga, Jaya dan Wijaya terlahir kembali sebagai Raja Rahwana dan Kumbakarna, keturunan Brahmana Wisrawa dengan Dewi Kekesi. Mereka dibunuh oleh Sri Rama atau Rama Awatara. Dan di zaman ketiga, yaitu Dwapara Yuga, Jaya dan Wijaya bereinkarnasi sebagai Raja Kamsa dan Sisupala. Keduanya dibunuh oleh Sri Krishna atau Krishna Awatara atas dosa-dosa mereka yang telah menghasut umat manusia untuk membenci Sri Krishna. Dalam setiap zaman kelahirannya, kekuatan Jaya dan Wijaya secara bertahap terus menurun dengan pengaruh kekuasaan yang semakin melemah. Menjelang akhir zaman Dwapara Yuga setelah terbunuhnya Raja Kamsa dan Sisupala oleh Sri Krishna, maka terbebaslah Jaya dan Wijaya dari segala hukuman yang harus mereka jalani, dan Dewa Wisnu telah mengembalikan keduanya menuju Waikunta. Di masa hidup kita sekarang pada zaman keempat atau Kali Yuga, Jaya dan Wijaya sudah tidak lagi menjalani hukumannya di dunia. Kini beliau telah berada di Waikunta. Namun begitu, arca penjaga Jaya dan Wijaya masih dapat kita temui di berbagai kuil, candi, maupun pura besar di seluruh dunia. Baiklah sahabat, sekian dulu informasi kita kali ini. Semoga apa yang kami hadirkan dapat bermanfaat. Terima kasih.